Prinsip yang kedua di ayat 39-nya, wa an laisa lil insan illa masa. Nah, sebaliknya setiap manusia hanya akan memperoleh pahala dari apa yang dia usahakan, apa yang dia perbuat. Jadi yang beribadah dia yang dapat pahala, yang berbuat dosa dia yang harus menanggung dosanya. Jadi tidak ada mewarisi dosa orang lain, tidak juga bisa ada transfer amal. Saya katakan tadi di masyarakat kita masih banyak ini praktek seperti ini. Saya ambil contoh. Di pengajian misalnya, lalu ada kegiatan seperti ini. Dipimpin oleh seorang, ila hadrati Sayyidil Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Meraca Al-Fatihah. Lalu setelah selesai, Auladolin amin. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Al-Fatihah meraca. Nanti wa khususan, khususnya lebih istimewanya lagi, ila arwah, siapa sebutin namanya, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Masih ada enggak praktek seperti itu? Ya? Nah sekarang ila hadrati itu apa artinya? Ditujukan kepada. Jadi kalau ibu punya keluarga di Arab, nggak bisa bahasa Indonesia, lalu dia ngirim surat, harapannya nanti di Indonesia yang menerjemahkan itu yakin di amplopnya itu tertulis ila hadrati, ditujukan kepada. Jadi ditujukan kepada Rasulullah Al-Fatihah, kepada Syekh Abdul Qadir Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah kersaha. Yang baca Al-Fatihah siapa? Kita. Yang berniat? Kita. Yang dapat pahala? Ya kita. Yang meninggal berniat ente, maca ente, kira aku jauh-jauh menang pahala. An-Najm 39 tadi menyatakan tidak ada seorang bisa memperoleh sesuatu kecuali apa yang dia perbuat. Sebaliknya tadi, tidak ada seseorang harus memikul dosa orang lain. Jadi masing-masing orang bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Masing-masing orang hanya bisa memperoleh pahala dari apa yang dia lakukan. Saya katakan ini praktek ini masih banyak. Ada badal haji, badal umroh. Badal haji itu menghajikan orang yang sudah meninggal. Sekarang mari kita urut. Orang ini kenapa dihajikan? Almarhum itu. Pasti jawabannya karena belum haji. Pertanyaan berikutnya, kenapa almarhum atau almarhumah belum haji? Hanya ada dua kemungkinan jawabannya itu. Pertama, selama hidupnya almarhum tidak mampu haji. Nah, kalau seorang tidak mampu haji, berdosa enggak? Tidak haji. Tidak berdosa, sudah aman almarhum. Dah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu, man istata ilaihi sabila. Kalau almarhum sendiri tidak wajib, kenapa sekarang kewajiban jatuh pada yang hidup? Satu, ya. Kemungkinan yang kedua, almarhum mampu sebenarnya beliau itu. Tapi gitu, setiap diingetin, Bapak gerah haji, tahun harap lah. Tahun berikutnya diingetin lagi, Pak Haji, Pak, apaan cek saya tahun harap. Terus saya unggal tahun harap, maut.
Berdosa enggak? Berdosa enggak almarhum melalaikan kewajiban hajinya? Berdosa kan? Nah, apakah dosa almarhum bisa diwarisi oleh orang lain? Kan tadi prinsipnya Nabi Adam yang berdosa, kenapa kita harus mewarisi? Enggak ada dosa waris dalam Islam. An-Najm 38. Andai kata seorang berdosa karena tidak haji, bisa diganti dosanya, ditebus oleh anak-anaknya misalnya atau oleh orang lain dengan badal haji. Kenapa dosa tidak sholat, tidak ada badal sholat? Padahal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti apa? Sholat. Makanya si almarhum itu selain tidak haji, tara sholat. Lalu ada badal sholat. Bahkan almarhum itu di samping tara sholat, tara saum nih. Oh, badal saum oke. Ini bisa-bisa nanti banyak orang tua yang malas beribadah, Pak. Yang penting banyak anak. Cukuplah anak 7 misalnya. Nah, nanti tinggal dikumpulkan anak yang 7 itu, tinggal dia mengatakan, anak-anak, bapak kan belum haji. Jadi nanti kalau bapak meninggal, tolong dibadalan hajinya. Terus bapak itu 40 tahun, terus sholat. Jadi nanti tolong oleh kalian diatur-atur lah. Jadi nanti usahakan kalian kalau sholatnya 2 kali. Sholat zuhur 2 kali, 1 untuk kamu, 1 untuk ngabadalan bapak. Sama 40 tahun bapak juga terpuasa. Jadi tolong itu diatur-atur lah oleh kalian. Maka kata anaknya. Untung kalau 7 anaknya itu saroleh, Pak. Ya mah 7 anak turunan bapak napisan. Lalu dia wariskan lagi ke anaknya. Anak-anak, bapak belum haji, terus bapak 35 tahun belum sholat, tidak sholat, terus tidak puasa. Tolong nanti diatur-atur oleh kalian. Sekalian nuaki gencan deh. Kebayang itu yang hidup di akhir zaman, numpuk saja itu dosa waris ti bapak, ti aki, ti ada. Prinsip Islam jelas sekali nyata di An-Najm 38-39, masing-masing orang hanya akan memperoleh pahala dari apa yang dia perbuat. Dan ini dijelaskan dalam hadis. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu. Tegas sekali, jelas sekali Rasul mengatakan, jika seorang manusia meninggal dunia, putus amal perbuatannya. Putus dan pengertian apa? Enggak ada yang bisa nambah. Dia enggak bisa nambah amal lagi, sudah putus. Dia enggak bisa beribadah, orang lain enggak bisa ngirim. Putus, Pak. Kecuali 3. Nah, ini kan hadisnya. Kecuali 3. Yang pertama apa? Amal jariah. Kenapa ini masih mengalir? Karya almarhum. Jadi harus karya, nggak bisa karya batur. Waktu dia hidup, dia pernah membangun sumur. Bikin sumur di kampungnya itu. Sekarang dia sudah meninggal. Sumur itu masih dipakai oleh masyarakat. Ngalir karya dia. Nggak bisa karya batur. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Karya dia waktu hidup, dia mengajarkan ilmu ke anaknya, ke istrinya, ke orang lain. Sekarang dia sudah meninggal dunia, ilmu itu masih terus dimanfaatkan. Mengalir karya dia. Doa anak yang karya dia. Kenapa ditekankan anak yang soleh? Apakah doa orang yang soleh yang bukan anak tidak diterima oleh Allah? Diterima. Semua doa orang yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh, tetangga yang soleh, teman yang soleh, batur nu soleh, itu kalau berdoa akan diterima oleh Allah. Kenapa ditekankan anak dalam hadis ini? Karya. Karena dia belum tentu punya karya untuk anak batur. Tapi kalau anak sendiri piraku terdidik oleh dia. Sehingga kalau orang tua itu kemudian tidak mendidik anak, sehingga anak itu akhirnya jadi anak yang durhaka.
meninggal si orang tua. Lalu anak yang durhaka ini alhamdulillah terpengaruh oleh lingkungan. Akhirnya dia sadar, tobat, jadi anak yang soleh. Lalu dia berdoa pada Allah setelah dia jadi orang soleh itu. Ya Allah, ampunilah dosa almarhumah ayah ibu saya. Gak ada gunanya, Pak. Gak ada gunanya. Si orang tua itu harus bertanggung jawab di hadapan Allah karena kelalaian dia mendidik anak. Dan iya mah soleh lagi ku batur. Malah dia mendoakan yang mensolehkan dia yang bakal diterima. Harus karya, Pak. Soklah ibu-ibu rek ngahulang. Ya. Jadi jangan pernah kita berharap bahwa kita bisa memperoleh sesuatu yang bukan karya kita. Maka kita harus berbuat, harus berkarya dalam hidup ini. Masing-masing kita akan memperoleh hasil dari karya kita, masing-masing kita harus bertanggung jawab dari perbuatan kita. Ya.